Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita langsung membaca SMS dari Pak Hakim ya di Dusun Teladan. Di mana Dusun Teladan ini? Di kampung apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini akan selalu dalam keadaan dilanda bencana seiring dunia yang semakin tua. Nah, adakah tanda-tanda yang akan tampak sebelum terjadi gempa atau bencana yang ada dalam Al-Quran? Demikian Ustadz. Wassalam. Nah, Bapak Hakim ya di Dusun Teladan. Nah, jadi memang menjelang kiamat itu ada tanda-tanda akan kiamat. Nah, banyak sekali tanda-tanda kiamat. Tapi tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu ya. Misalnya sering terjadi gempa bumi, itu tanda-tanda hampir kiamat. Misalnya juga banyak perempuan yang menolak jilbab dan tidak malu, mereka tidak punya malu gitu ya. Itu juga tanda-tanda kiamat. Dan banyak terjadi huru-hara di seluruh dunia, termasuk penyakit-penyakit seperti corona sekarang ini tanda-tanda kiamat. Tapi tanda-tanda besar itu kan belum ada. Tanda-tanda besar kiamat itu keluar matahari dari sebelah barat. Dan nanti ada keluar burung 50 ekor. Mereka berbicara tapi berdusta. Burung-burung itu menyuruh kita meninggalkan salat 5 waktu ya. Menyuruh kita tidak beragama lagi. Dan yang paling besar lagi, Dajjal belum lahir ya, belum keluar, Ya'juj dan Ma'juj. Masih banyak tanda-tanda kiamat pemirsa TV. Mudah-mudahan kita tidak sempat menyaksikan kiamat itu karena sangat huru-hara ya. Baik Pak Hakim di Dusun Teladan, kemudian kita lanjutkan dengan Ibu ya. Ibu Sri Hartati. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz, adakah orang-orang yang meninggal karena tahun ini mendapat pahala syahid? Oh bagus sekali. Wassalam Ibu Hartati ya. Benar Ibu. Penyakit corona ini mirip dengan taun, mirip dengan kolera. Jadi menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu hari begini, datang seorang sahabat bertanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, tahukah kamu siapa yang syahid dalam Islam? Jadi laki-laki itu, sahabat itu menjawab, orang yang syahid di dalam Islam adalah orang yang berperang di jalan Allah. Artinya pahlawan yang berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, kalau begitu sangat sedikit umatku yang menjadi syahid. Lalu Rasulullah kemudian menambahkan, orang-orang yang tenggelam dalam air itu syahid. Orang-orang yang melahirkan anak itu syahid. Orang-orang yang sakit perut kolera itu syahid. Orang-orang yang kena taun syahid. Jadi banyak yang mendapat pahala syahid ya. Jadi dikiaskan orang-orang yang meninggal karena virus corona juga akan mendapat pahala syahid. Tapi dengan syarat orang tersebut adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi tidak termasuk ke dalam syahid itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik tidak pernah salat 5 waktu. Orang-orang munafik tidak pernah salat 5 waktu. Jadi mereka itu tidak syahid, malah mereka itu mati konyol. Mati sia-sia saja. Jadi demikian Ibu Sri. Ada lagi dari Ibu Basyariah. Ibu Basyariah dari Biren. Oh iya. Ibu Basyariah kampung Juli Biren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah pemerintah membiarkan kami orang-orang yang nganggur ini, yang tidak ada kerja, kalau tidak boleh jual kopi, kalau tidak boleh berdagang, apa yang kami makan? Apa yang harus kami berikan kepada anak-anak kami? Kami ini orang-orang yang tidak bekerja tetap. Tolong Ustadz beritahukan kepada pemerintah supaya pemerintah memperhatikan kami. Iya, bagus sekali. Ibu Basyariah dari Biren ya. Insya Allah Ibu Basyariah, pemerintah tidak akan menyanyiakan rakyatnya ya. Nanti Ibu Basyariah bisa melapor kepada Pak Kesi kalau memang sudah dibutuhkan, sudah perlu sembako. Insya Allah pemerintah akan membantu ya. Pemerintah akan membantu. Inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Tenang saja. Tenang saja Ibu Basyariah ya. Baik, kita lanjutkan SMS dari Tengku Abi Husaini bin Ahmad. Iya, dari Pantiri. Dari Pantiri ini ya. Pantiri kalau nggak salah daerah Lungbata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah Ustadz sebutkan sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah yang wafat karena virus tahun di zaman dulu? Ya, baik. Terima kasih ya Abi Husaini bin Ahmad. Memang ada sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah tahun ke-17 dan 18 Hijriah dulu mereka dihinggapi penyakit taun waktu mereka berada di Suriah ya. Negeri Syam zaman dulu namanya. Antara lain yang syahid di dalam peristiwa tersebut Gubernur Syam Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah, atau disebut dengan Abu Ubaidah. Beliau gubernur negeri Syam. Jadi beliau syahid kena wabah taun, dan sebelumnya juga didahului oleh syahidnya istri beliau. Kemudian gubernur Syam digantikan oleh sahabat Rasulullah yang lain yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga kena virus satu rumah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini ada 3 anaknya, 2 kena virus, 1 meninggal. Tapi Ummu Abdullah istrinya juga kena virus. Beliau sebagai gubernur negeri Syam juga syahid kena virus. Yang paling terkenal lagi adalah Bilal bin Rabah. Siapa yang nggak kenal Bilal bin Rabah? Mati Rasulullah SAW. Tetapi abad tahun 18 Hijrah beliau ada di Damaskus. Beliau juga kena virus taun dan beliau juga syahid, meninggal dunia. Selain itu masih ada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, misalnya ini namanya Yazid bin apa namanya, bin Umayyah. Beliau juga sahabat Nabi, syahid juga. Ada Abu Jandal ya. Abu Jandal juga sahabat Rasulullah, kena juga syahid. Juga Fadil bin Abbas, sahabat Rasulullah, juga syahid. Kira-kira banyaklah, kita tidak bisa menyebut semuanya. Tetapi selama 2 tahun, tahun 17 dan tahun 18 Hijriah, selama 2 tahun terjangkit penyakit taun ini, yang jatuh korban meninggal dunia seluruhnya lebih kurang 30.000 orang. Coba bayangkan, 30.000 orang ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita
Oh, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan. Dengan siapa dia? Ya. Halo. Gimana virus corona? Begah ju, kiban. Hino terang, begah ju. Aduh, putus sayang kali ya. Dicoba lagi, ya, dicoba lagi. Pemirsa JTV, kami mohon maaf kalau terganggu telepon ya, atau dicoba lagi sambil kita tunggu telepon ya. Kita ingin tekankan bahwa jangan takut berlebihan dengan kematian, karena akan menemui aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun ya. Tidak akan diawalkan dan tidak akan diakhirkan. Kalau sudah waktunya kita akan mati. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan.